adil bila persyaratan dirubah menjadi dukungan minimal 2/3 anggota PR, bukan 2/3 anggota DPR. Karena anggota MPR sudah merupakan gabungan dari anggota DPR, DPD, dan wakil-wakil golongan non-pemerintah. Untuk itu pada Undang 45 ini digunakan usul pemberian presiden atau wakil presiden yang sebelumnya minimal harus didukung sekurang-kurangnya 2/3 anggota DPR, dirubah menjadi minimal didukung sekurang-kurangnya oleh 2/3 anggota MPR. F. Kelemahan ke-6, pasal 7B Undang-Undang 45 perubahan 1909/2002 yang menempatkan peran Mahkamah Agung dan juga Mahkamah Konstitusi sangat dominan dalam usul pemerintah presiden atau wakil presiden. Bahkan tanpa keputusan dukungan mereka, usul pemilihan presiden atau wakil presiden tidak bisa dibawa ke sidang paripurna MPR. Bunyi pasal ini juga sangat tidak realistis. Usulan dari 2/3 anggota DPR MPR yang menyangkut kelangsungan tugas seorang presiden dan wakil presiden tidak segianya dimentahkan hanya oleh keputusan beberapa orang hakim MA atau MK. Mahkamah Konstitusi misalnya 3 di antara 9 hakim konstitusi adalah ajuan dari presiden, 3 lainnya ajuan dari DPR, dan 3 sisanya ajuan dari Mahkamah Agung. Kalau saja 5 di antara 9 hakim konstitusi itu dengan berbagai alasan menolak pemberian presiden, maka usulan dari sekitar 400 sampai dengan 500 anggota DPR tersebut serta merta batal, sangat tidak realistis. Untuk itu pada Undang 45 ini disebutkan usul pemerintah presiden wakil presiden tidak perlu melibatkan MA dan MK. Saran-saran mereka dapat dijadikan bahan yang meringankan, memberatkan dalam rapat paripurna yang membahas pemberian presiden dan wakil presiden. Kelemahan ke-7, bab 4 Undang-Undang Perubahan 1999/2002 Dewan Pertimbangan Agung dihilangkan. Penghilangan Dewan Pertimbangan Agung ini akan merugikan presiden karena kehilangan masukan saran yang objektif. Masukan dari Dewan Pertimbangan Agung yang berfungsi untuk memberi nasihat dan pertimbangan kepada pemerintah, diminta atau tidak diminta, sangat baik untuk menjadi masukan bagi presiden atau wakil presiden dalam menjalankan tampuk kekuasaan pemerintah. Nasihat dan pertimbangan dari para menteri kabinet sesuainya bidang tugas masing-masing pasti baik, tetapi acap kali mengandung konflik kepentingan dan tenggang rasa. Sebagai anggota kabinet presiden, para menteri acap kali menyelipkan faktor timbang rasa bagi kepentingan semangat kerja presiden atau timbang rasa bagi karir menteri sendiri. Sebaliknya, Dewan Pertimbangan Agung bukan bawahan presiden, maka ia mengajukan saran dengan jujur tanpa konflik kepentingan dan untuk itu menguntungkan bagi presiden dalam menjalankan tampuk pemerintahan. Untuk itu pada Undang-Undang 45 yang disempurnakan bab 4 Dewan Pertimbangan Agung harus ditimbulkan kembali dengan tugas memberi nasihat dan pertimbangan kepada pemerintah, diminta atau tidak diminta. Demikian usulan kami atas Undang-Undang 1945 yang disempurnakan dengan mempertimbangkan bahwa MPR RI mempunyai tugas dan wewenang yaitu mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Maka kami mendukung sepenuhnya Ketua MPR RI periode 2019-2024 untuk 1. Mempersiapkan kembalinya MPR RI sebagai lembaga tertinggi negara sesuai amanah Undang-Undang 1945 naskah asli yang terdiri dari anggota DPR, anggota DPD, lembaga adat dan tradisi, utusan golongan yang meliputi perwakilan dari profesi dan cendekiawan. 2. Membentuk badan pekerja yang mengikut sertakan komponen bangsa, yaitu lembaga adat dan tradisi serta perwakilan daerah serta perwakilan profesi, akademisi dan praktisi sebagai utusan golongan di dalam menetapkan MPR RI menjadi lembaga tertinggi negara. 3. Mensosialisasikan dan mengedukasi seluruh rakyat Indonesia untuk ikut serta menyetujui ditetapkannya MPR RI sebagai lembaga tertinggi negara sesuai amanah Undang-Undang 1945 naskah asli. Selain itu juga kami juga mengajukan usulan kepada Ketua MPR RI untuk mendukung resolusi PBB Perserikatan Bangsa-Bangsa nomor GA 12408 tanggal 15 Maret 2022 untuk menangkal Islamfobia untuk diperjuangkan oleh Ketua MPR RI untuk ditetapkan sebagai hari libur nasional. 5. Memperjuangkan untuk dibatalkannya Undang-Undang Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja yang merugikan kaum buruh Indonesia. 6. Memperjuangkan untuk menolak perjanjian pandemi treaty oleh WHO karena sangat merugikan masyarakat dan mengakibatkan krisis ekonomi berat bagi rakyat akar rumput dan merongrong kedaulatan negara Republik Indonesia. 7. Memperjuangkan untuk dibatalkannya PP Tapera yang sangat merugikan kaum buruh. Demikianlah pernyataan sikap ini kami sampaikan sebagai wujud implementasi dari sila keempat Pancasila
yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jakarta 12 Juni 2024. Kami yang bertanda tangan di bawah ini: 1. Fahri Lubis, Ketua Tim. 2. Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Andes Samsu Jalal SHMA, Tim Kajian. 3. Jenderal TNI Purnawirawan Fakhrul Rozi SIP SHMH, Tim Kajian. Dr. Andes Hendra Zon AK MM, Tim Kajian. Haji Muhammad Ganis Wisyawan AK, Tim Kajian. Edawati SPDI MM, Tim Kajian. Ahmad Wijaya, anggota Tim. M. Hanoto, anggota Tim. Wati Imhar, anggota Tim. Abdul Basir Latukonsina SH, anggota Tim. Dr. Randa Gusti Ayu Kusuma Wardani, notulis. 12. Esi AR, dokumentasi. Demikianlah surat pernyataan ini kami sampaikan, dan semoga kita dapat berhasil untuk mendukung kembalinya Undang-Undang 45 dan menjadikan MPR menjadi lembaga tertinggi negara, dan kembalinya Undang-Undang 45 dengan amandemen atau adendum, serta kita harus laksanakan di tahun ini juga. Dan untuk itu mohon doa dan dukungan seluruh rakyat Indonesia untuk selalu bersama-sama mendoakan dan mendukung sepenuhnya gerakan kembali ke Undang-Undang 45 asli ini yang dilaksanakan oleh Barisan Rakyat Pejuang Republik Susi dan Forum Generasi Penerus NKRI. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Takbir! Allahu Akbar. Tahan. Oke. 1, 2, 3. Mantap.